Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara untuk melihat dalam Alkitab Roma pasalnya yang pertama ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Al-Quran menyebut orang-orang pengikut Injil. Misalnya di dalam Quran surat kelima yaitu Al-Maidah ayat 47 bunyinya seperti ini. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Artinya, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang pengikut Injil yang dimaksudkan itu? Saudara, meskipun tidak tertulis secara hurufiah dalam Al-Quran, ayat ini tentu mengacu kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Sebab hanya orang-orang Kristen yang mengikuti Injil, tidak ada yang lain. Melalui ayat ini kita juga dapat memahami bahwa Quran menyetujui bahwa Injil berasal dari Allah. Hal itu juga berarti bahwa Quran menyetujui bahwa Injil adalah kebenaran Allah. Banyak orang berkata bahwa Injil adalah kitab orang-orang Kristen. Itu benar, saudara. Bahkan sesungguhnya Injil merupakan inti dari Alkitab. Nah, apa itu Injil? Kata Injil berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang lazim digunakan pada zaman Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Injil dalam bahasa Yunani ialah Euangelion. Eu berarti baik dan Angelion berarti kabar. Maka Injil dalam bahasa aslinya berarti kabar baik. Nah, pertanyaannya adalah kabar baik tentang apa? Apakah tentang syariah agama? Apakah kabar baik tentang cara sembahyang yang baru? Atau peraturan ibadah yang unik? Tentu bukan, saudara. Injil adalah kabar baik tentang jaminan keselamatan kekal dari hukuman neraka kepada seluruh umat manusia. Kitab Taurat mengajarkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia tanpa cacat celah. Namun kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak mentaati perintah Allah dengan memakan buah yang terlarang. Manusia tergoda dengan rayuan iblis yang memutarbalikkan perintah Allah tersebut. Sehingga Alkitab mencatat dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Melakukan berbagai macam kebaikan atau amal saleh tidak dapat menyucikan seseorang dari dosa. Karena perbuatan dosa itu berasal dari hati yang berdosa. Oleh karena itu, pemurnian harus dilakukan dari dalam. Injil Matius menulis dalam pasal 15 ayat 19 dan 20, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, bagaimana pemurnian tersebut terjadi? Injil membawa kabar baik bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah jalan untuk pemurnian hati tersebut. Inilah jalan keselamatan itu. Alkitab berkata
dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi maut itu sama dengan neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus atau Isa Al-Masih, Tuhan kita. Amin. Ketika seorang berdosa menerima Isa Al-Masih atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka Allah akan menghapus hukuman atas dosa-dosanya tersebut. Selain itu, ia juga akan mengalami hidup baru. Artinya, ia akan mengalami kehidupan dengan tuntunan Roh Kudus. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah hadiah dari Allah. Keselamatan tidak diperoleh dengan usaha dan ibadah manusia. Itulah mengapa Injil disebut kabar baik. Amin. Karena itu saudara, biarlah masing-masing kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia adalah Tuhan dan tidak ada jaminan keselamatan di luar Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terpujilah Engkau, setiap kami yang membaca Injil makin teguh, makin dikuatkan, makin berakar dan berbuah di dalam Engkau. Berkati seluruh sahabat Galilea yang senantiasa mengikuti firman Tuhan yang disampaikan setiap hari. Biarlah masing-masing mereka dikuatkan, diteguhkan, dan menemukan iman yang sejati dalam Yesus Kristus. Diberkati dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.